WRTF danai program bantuan teknis 2 juta dolar AS di IKN. Urban Resilience Trust Fund, WRTF, sebagai dana perwalian multi-donor yang didanai FCDO, Foreign, Commonwealth and Development Office, Inggris dan dikelola Asian Development Bank, ADB, mendanai program bantuan teknis 2 juta dolar Amerika Serikat, AS, di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan masyarakat pembaharuan, retrofitting, infrastruktur dan fasilitas sekolah untuk adaptasi iklim, serta mendorong pertanian perkotaan regeneratif guna meningkatkan ketahanan pangan di IKN. Melalui Urban Resilient Trust Fund, ADB akan mendukung berbagai proyek perkotaan di Nusantara. Di Nusantara, tujuan kami adalah untuk memamerkan model perkotaan baru yang berkelanjutan, inklusif, layak huni, menyenangkan, dan tangguh terhadap iklim, kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dalam kegiatan Indonesia Urban Resilience Forum yang dipantau secara virtual di Jakarta, Selasa. Dengan total dana 82,12 juta dolar AS, WRTF mendukung kota-kota di 24 negara, termasuk Indonesia, untuk mengurangi risiko iklim dan bencana melalui bantuan teknis serta investasi inovatif. Dana ini berfokus pada adaptasi, solusi ramah lingkungan, dan pendanaan iklim. Selain IKN, pendanaan sebesar 1,5 juta dolar AS dalam bentuk bantuan teknis akan digunakan di Jakarta untuk menjajaki sumber-sumber pendapatan baru, terutama penetapan harga karbon untuk meningkatkan aksi iklim. Proyek-proyek perintis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pelajaran berharga bagi kota-kota lain di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik secara umum, ucap Jiro. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembangunan Inggris untuk Indonesia Amanda S1MCH Pronunciation Laughlin menyatakan optimisme terhadap pembangunan IKN di Kalimantan Timur setelah dirinya berkunjung ke daerah tersebut pada Februari 2024. Kami juga bertemu dengan petani setempat dan mendengar tentang tantangan yang mereka hadapi dalam perubahan iklim, dan bagaimana praktik pertanian mereka yang sangat penting bagi mata pencaharian mereka dan ketahanan pangan di Kota Baru, IKN, terkena dampak perubahan iklim. Urban Resilience Trust Fund akan memberikan bantuan teknis untuk mendukung masyarakat setempat agar dapat beradaptasi dan memperkuat ketahanan mereka terhadap dampak ini, ujar Amanda. Inggris berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam mengembangkan Nusantara, sejalan dengan ambisi untuk menjadi kota hijau yang cerdas, ungkap dia. Indonesia Urban Resilience Forum diadakan oleh ADB, United Kingdom, UK, FCDO, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Bappenas, dengan melibatkan lebih dari 130 pengambil keputusan dan mitra pembangunan di tingkat internasional hingga kota. Forum ini menawarkan platform utama untuk memahami lanskap ketahanan kota di Indonesia, menampilkan pembelajaran dari berbagai inisiatif, mengidentifikasi area dukungan prioritas, dan menjajaki peluang pembiayaan untuk kota. Jokowi pamerkan ruang kerja dan kamar tidurnya di Istana IKN. Presiden Joko Widodo mengunggah foto-foto ruang kerja dan kamar tidurnya yang berada di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, IKN, melalui akun media sosial X resminya, Selasa, 30 Juli 2024. Ada 3 foto yang diunggah oleh Jokowi. Foto pertama menggambarkan Jokowi sedang bekerja di ruang kerja Presiden ditemani secangkir minuman. Ruangan berlantai marmer hitam abu-abu itu tampak memiliki interior yang didominasi dinding berlapis kayu. Meja kerja Jokowi tampak berpelitur hitam dan dipasangi kain tenun. Belum banyak perabotan yang ada di atas meja kerja, hanya tampak kotak tisu beserta kotak alat tulis untuk menunjang kegiatan kerja Jokowi. Lambang Garuda Pancasila pun terpasang di dinding belakang meja kerja tersebut, sedangkan bendera merah putih dipasang di samping kanan meja. Sementara itu, kursi kerja Presiden Jokowi berwarna krem lengkap dengan sandaran punggung dan tangan. Lalu, ada 2 kursi untuk menerima tamu yang juga berwarna coklat muda.
Pada foto kedua, Jokowi tampak duduk di atas tempat tidur bersprei putih dengan 2 buah bantal dan 2 buah guling dengan warna senada. Lalu, pada foto ketiga, Presiden Jokowi tampak sedang duduk di atas kursi di kamar tidurnya. Foto ketiga menunjukkan suasana kamar yang dilengkapi karpet, meja dan kursi serta tirai putih. Selain membagikan foto, Presiden Jokowi juga menyampaikan sedikit penjelasan dalam unggahannya itu. Mengawali hari di kantor IKN dengan energi, pola pikir dan semangat baru, tulis Jokowi. Langkah awal yang memberikan harapan dan peluang baru untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih baik, tulis dia lagi. Diketahui, Jokowi bermalam di Istana Garuda IKN sejak Minggu, 28 Juli 2024, hingga Selasa hari ini. Pada Selasa hari ini, Jokowi akan melakoni sejumlah agenda di Istana Garuda, IKN, antara lain menerima perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah, Kadinda, serta pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, dari sejumlah daerah di sekitar IKN. Teknis lapangan seperti pasti banyak kejadian lah, bukan hanya satu, itu banyak. Karena ini pekerjaan besar. Proyek IKN bukan semata hanya untuk kejar target 17 Agustus. Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), menegaskan pembangunan IKN bukan proyek yang semata-mata hanya untuk mengejar target upacara 17 Agustus, melainkan proyek jangka panjang yang tidak akan selesai dalam waktu dekat. Saya hanya mengklarifikasi banyak mispersepsi di publik yang saya baca dari data bahwa seolah-olah IKN ini selesai pada tanggal 17 Agustus itu salah. Ini adalah proyek jangka panjang yang tidak akan selesai dalam waktu dekat, ujar Pelaksana Tugas, PLT, Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni seusai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Garuda IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Senin. Raja Juli yang juga menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, itu, mengatakan proyek IKN, seperti dikatakan Presiden Jokowi bukan proyek yang terburu-buru. Presiden, kata dia, selalu menekankan bahwa jangan sampai mengorbankan keselamatan, hanya demi kecepatan. Kita ini tidak sedang berkejar-kejaran, kita ini tidak sedang ricuh, rusuh, ngebut, ugal-ugalan, karena perintah Pak Presiden saya ingat berkali-kali jangan sampai hanya mengejar 17 Agustus, Oktober, pelantikan Presiden terpilih, itu konstruksinya tidak baik termasuk soal bandara, safety first. Jangan sampai mengorbankan keselamatan hanya demi kecepatan, ujar dia. Jadi, sekali lagi saya ingin mengklarifikasi persepsi publik yang banyak, seolah-olah IKN ini jadi 17 Agustus, kata Raja Juli menambahkan. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut pembangunan di IKN merupakan pekerjaan besar yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ada, tanpa terburu-buru. Ini pekerjaan besar menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun 2 tahun. Banyak berpikir kita ini ngejar-ngejar. Enggak, kata Jokowi kepada wartawan, di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Senin. Presiden mengatakan pekerjaan di IKN dilakukan sesuai tahapan dan rencana yang ada. Menurutnya, dalam prosesnya akan terjadi banyak teknis persoalan atau kendala di lapangan, namun hal tersebut wajar terjadi dalam sebuah pekerjaan besar.